Tapi tidak harus jempol ketemu jempol. Jadi segera disadari, entah dia berhenti atau tetap jalan omong-omongnya atau lamunannya, kita kembali ke napas. Melamun lagi, kembali lagi ke napas. Melamun lagi, kembali ke napas. Begitu seterusnya. Kemudian pada saat kita duduk meditasi, terutama setelah makan pagi atau makan siang. Ada istirahat siang atau di jadwal? Ada istirahat siang atau tidak ya? Ada ya? Oke. Ya. Mungkin kalau kalian ada istirahat siang, mungkin setelah makan siang tidak begitu ngantuk. Jam 1, jam 2, mudah-mudahan tidak. Tapi tetap ada juga yang ngantuk. Nah, jadi ngantuknya itu terutama setelah makan. Nah, kalau muncul ngantuk, apa yang kita lakukan? Tentu saja kalian pernah mengalami pada saat membaca buku, lalu ngantuk. Ya, biasanya baca buku, ngantuk. Apa yang terjadi? Hurufnya itu kabur. Atau hurufnya itu lepas dari pandangan kalian. Jadi kalau kalian mau lanjut membaca bukunya, apa yang kalian lakukan? Yaitu kalian gini. Tujuannya apa? Tujuannya itu huruf yang semula kabur atau persepsi terhadap huruf yang semula kabur, kalian membuatnya menjadi jelas kembali. Itu. Kemudian Atau bisa juga kalian menangkap kembali objek yang semula lepas, itu kalian tangkap kembali. Ya. Itu yang kalian lakukan. Kalau misalnya kalian sudah mencoba melakukan ini, masih ngantuk, itu boleh saja kalian bangkit, mungkin bila sambil godaannya akan banyak, ya. Karena untuk mengatasi, jadi daripada kalian tertidur, ya lebih baik ini mata saja. Atau bisa juga meditasi sambil berdiri. Cuma kalau kalian meditasi sambil berdiri, kan diusahakan tutup mata. Apalagi dalam kondisi ngantuk, kadang kita bisa kehilangan keseimbangan. Oleh kalian berdiri di dekat dinding atau dinding, ya, sehingga bukan sandar tapi menyentuh, ya, menyentuh. Nah, ada ketidakseimbangan, kalian bisa langsung pegang dindingnya. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya kalian sudah menggunakan cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya itu, tapi tetap tidak mempan, ya sudah, lakukan meditasi jalan. Jadi kalau misalnya kalian hanya tahan duduk selama setengah jam, atau baru duduk 20 menit sudah ngantuk, lalu sudah dicoba untuk menggunakan cara-cara yang disebutkan tadi, tapi tetap tidak berhasil mengatasi ngantuk, kalian meditasi duduknya hanya 20 menit. Sisa lakukan meditasi jalan selama 1 jam. Jadi jadwal yang dibuat itu memang di jam duduk 1 jam jalan, 1 jam duduk 1 jam jalan. Tapi sebetulnya itu fleksibel. Jadi kalau kalian hanya tahan 20 menit, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti meditasi jalannya 1 jam. Lalu meditasi duduk lagi. Meditasi duduk mungkin kalian hanya tahan duduk 40 menit. Ya nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya meditasi jalan 1 jam. Begitu seterusnya. Jadi jadwal untuk meditasi duduk dan meditasi jalan itu fleksibel. Yang tidak fleksibel di sini jam berapa ya? Jam 4 atau jam 5? Oh, mulai jam 4 ya. Mulai jam 4. Karena ini tanda-tanda kalian jaga terus
Ya, begitu objeknya lepas, kalian tangkap kembali. Lepas, tangkap kembali. Ada kemungkinan kalian akan berhasil mengatasi ngantuk. Ya, besok kalian coba. Nah, itu tentang ngantuk. Ketika meditasi duduk, bisa muncul sakit. Ya, misalnya di lutut atau di bagian pinggul. Nah, kalau sakitnya baru muncul, ya, kalau sakitnya muncul, kalian tetap memperhatikan sentuhan napas. Tapi ketika sakitnya itu sudah demikian hebatnya, batin kita, apa yang diperhatikan? Jadi ketika muncul sakit, hal pertama yang kalian perlu periksa adalah saya menerima sakit ini atau tidak. Ya, saya pasrah terhadap sakit ini atau tidak. Kalau tidak, relax. Jadi salah satu bukti kalian menerima sakit ini adalah mungkin ketika muncul sakit kalian mengunci badan, tegang badannya. Nah, kalian membuat relax. Ya, relax, tidak menolak. Ya, tidak menolak. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kalian waktu muncul sakit, sudah mulai sangat sakit, pasti biasanya itu muncul keinginan untuk mengubah posisi juga. Untuk sementara kalian tidak usah dulu mengikuti keinginan itu. Jadi kalian hanya memperhatikan keinginan untuk mengubah posisi itu. Karena dalam keseharian kita, keinginan yang muncul itu mungkin agak sulit untuk kita deteksi atau kita amati. Tapi ketika sakit muncul, keinginannya cukup kuat. Ini kesempatan bagi kita untuk mengamati apa yang disebut sebagai keinginan. Jadi kita perhatikan keinginan yang muncul. Kadang kuat, lemah, kuat, lemah. Jadi untuk sementara memang kita tidak memperhatikan sentuhan napas. Kemungkinan yang lain lagi yang bisa kalian lakukan ketika muncul sakit adalah sudah periksa, pasrah, badan rileks, lalu kalian amati bukan tempat sakit, tapi penderitaan yang ada di dalam hati ini. Jadi kadang ya sakitnya itu, kalian hayati sakitnya. Tapi di hati, bukan di tempat, bukan memperhatikan tempat. Mungkin ini bagi sebagian agak sulit, tapi dicoba, ya, dicoba dalam kondisi sangat rileks, ya, sadari dulu seluruh tubuh, rileks, lalu arahkan perhatian ke sini, rasakan penderitaan yang ada di sini. Nah, kalau kalian sudah coba bertahan untuk tidak bergerak, ya, tapi sakit sekali, sudah tidak tahan lagi, boleh bergeser sedikit, posisinya digeser, mata tetap tutup, ya, posisinya digeser, lalu ini lanjut meditasi, lanjut ke sentuhan napas. Tidak lama kemudian mulai lagi muncul sakit lagi. Nah, kalian ulangi proses yang seperti tadi, ya, ulangi proses. Jadi kalau masih sakitnya tidak begitu kuat, kalian tetap ke napas. Lalu kalau sudah sangat kuat, perhatian selalu tertuju ke tempat sakit, kalian perhatikan apa yang terjadi di batin, yaitu periksa, pasrah, menerima sakit ini atau tidak, badannya rileks atau tidak, lalu mendeteksi keinginan untuk mengubah posisi, keinginan berhenti meditasi, lalu juga menyadari perasaan menderita itu. Ya, itu yang kalian lakukan pada saat meditasi duduk. Sebelum masuk ke meditasi jalan, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke meditasi jalan. Pada saat kita melakukan meditasi jalan, usahakan tidak pakai alas kaki.
Ya, dan jalannya itu bolak-balik. Oh iya, tadi waktu menjelaskan ngantuk saya lupa. Ketika kalian saat meditasi, lalu mungkin kalian mengalami suatu keadaan di mana napasnya itu halus, tidak terdeteksi misalnya, lalu terasa damai sekali, hati-hati. Itu besar kemungkinan 99% itu ngantuk. Ya. Kemudian meditasi jalan. Jadi sama seperti waktu meditasi duduk, kita menyadari sentuhan napas. Waktu meditasi jalan, yang kita sadari adalah sentuhan telapak kaki. Sentuhan telapak kaki. Jadi kita jalannya itu bolak-balik dengan kecepatan biasa. Jadi jadi ya, kira-kira itu. Ya, jalannya bolak-balik, bukan jalan keliling begitu. Tentu saja, pada saat kalian melakukan meditasi jalan, juga akan ada lamunan, muncul lamunan, muncul omong-omong dalam hati. Ya, usahakan secepat mungkin untuk mendeteksi munculnya lamunan itu. Biasanya itu lamunannya sudah lama terjadi baru kalian sadar. Usahakan seawal mungkin mendeteksi lamunan itu. Setelah menyadari lamunan yang muncul, kembali lagi ke sentuhan telapak kaki. Ya, itu kira-kira yang tentang meditasi jalan. Usahakan meditasi jalan ini dilakukan 1 jam. Kira-kira saja. Karena nanti ada setiap jam ada bunyi tidak. Oh, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang membunyikan lonceng, ya nggak apa-apa juga. Ya, ya. Itu meditasi jalan. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Fleksibel. Jadi kalau kalian hanya tahan duduk 20 menit, oke. Hanya tahan duduk 40 menit, oke. Kalian bisa duduk 2 jam, bisa duduk 3 jam, oke juga. Ya, oke juga. Tapi jangan meditasi duduk, tetap. Habis meditasi duduk, harus meditasi jalan. Jadi jangan sampai hanya meditasi duduk saja. Jadi entah itu kalian hanya duduk 20 menit atau duduknya 3 jam, setelah itu harus meditasi jalan selama 1 jam. Meditasi jalan juga tidak usah sampai 2 jam, 3 jam. Cukup 1 jam saja. Ya, 1 jam aja itu biasanya udah capek. Ya, sudah capek. Menyadari keinginan. Ya, keinginan. Atau ini, perasaan menderita yang ada di batin. Ya. Terkait perasaan menderita yang di batin itu, contohnya seperti gimana ya Bante mungkin? Susah ya, ini. Tapi paling tidak kan waktu sini sakit, kalian kan menderita kan? Duka. Ya, menderita, merasa tidak enak. Ya, merasa tidak enak. Merasa tidak enaknya itu ada 2 macam. Satu, tidak enaknya secara fisik, tapi juga ada tidak enaknya itu secara batin. Kalau yang secara fisik biasanya memang gampang untuk diamati. Tapi kalau yang tidak enaknya secara batin, itu memang agak sulit untuk menangkap sosoknya. Nah, justru tugas kalian untuk belajar, untuk menangkap sosok tidak enaknya itu secara jelas. Memang seperti agak abstrak begitu. Saya merasa tidak enak, tapi
Gimana persisnya? Sulit untuk ini. Nah, Baik. tugas kalian begitu. Ya. Baik, terima kasih Bante. Masih nyambung dengan yang tadi rasa sakit itu, mungkin yang saya tangkap yang tadi penjelasan Bante itu, jadi ketika perasaan tidak enak itu sudah muncul, mungkin gejalanya mungkin muka kita mulai tegang gitu kali ya. Jadi, Ya, usahakan badan tidak tegang. Jadi ketika tegang itu kita sadari untuk rileks lagi gitu ya. Ya, betul. Betul. Ya. Dibuat rileks. Biasanya kan bisa refleksinya ke gejala fisik kita kan, jadi tegang gitu Ya, betul, betul. Ya. Ya, itu sangat penting. Ya, jadi langkah pertama adalah rileks. Itu apa maksudnya kita memberikan sugesti ke diri sendiri untuk rileks atau gimana? Bisa sugesti, bisa juga tidak perlu. Jadi misalnya sini sakit, biasanya itu orang cenderung waktu nahan sakit, biasanya dia badannya agak miring untuk menahan sakit. Ketika kita menyadari itu, nah dibuat rileks. Tegang lagi, ya dibuat rileks. Misalnya orang biasanya duduk kan, ada sebagian itu kakinya itu cengkram. Nah, itu sebetulnya menunjukkan itu batinnya tegang. Jadi ketika kita menyadari begitu, dibuat rileks. Ya, cukup begitu. Ya. Karena ini direkam, jadi biar masuk rekaman. Bante, kalau yang jalan itu fokusnya kanan, hitung kanan kiri atau sentuhan? Sentuhan saja. Jadi sama seperti waktu napas, kita tidak peduli itu napas masuk atau napas keluar. Begitu juga waktu jalan, kita tidak peduli itu kiri, kanan atau ini. Jadi kita cukup tahu sentuhan. Tapi kalau misalnya lamunannya kencang sekali, ya lamunannya banyak sekali, bertubi-tubi, nah untuk meredakan lamunannya itu boleh kiri, kanan. Tapi begitu lamunannya sudah agak mereda, kembali lagi. Hanya sentuhan saja. Ya. Terima kasih. Ya. Tunggu. Pada saat meditasi duduk, apabila timbul perasaan di bagian tubuh, apa yang harus kita lakukan? Sensasi, ya, sensasi ya. Ya. Timbul apa sensasi. Hanya tetap objek nafas, sentuhan, atau boleh memperhatikan perasaan yang muncul? Muncul sensasi, lalu tentu saja kita tahu ada sensasi itu, ya, karena memang perhatiannya ke sensasi itu sebentar. Ya, jadi kita sadari, setelah itu kembali ke objek. Jadi tidak usah memperhatikan sensasi itu lama-lama. Ya, cukup tahu kembali ke objek utama, yaitu sentuhan napas. Ya. Terima kasih, Bante. Ya. Bante, kalau meditasi jalan itu mata harus tertutup. Iya, betul. Saya lupa. Ya. Kepala tetap tegak. Kepala tidak tunduk. Jangan lihat ke lantai. Kalau lihat ke lantai begitu, maksud itu kepala tunduk, itu bisa pusing. Jadi kepala tetap tegak, mata hanya agak serong ke bawah dan juga tidak menatap lantai dalam-dalam, tidak gini. Ya, lihat ala kadarnya saja. Tujuannya itu hanya lihat ini ada rintangan atau tidak. Ya, jadi tidak perlu sampai lihat ini coraknya seperti apa, warnanya apa, perubahan warnanya apa, tidak perlu. Oh, jadi tutupnya itu masih bisa melihat dikit gitu, Pak? Ya, masih bisa, tapi jangan tutup mata lah, ya. Jangan tutup ya. Kalau tutup rapat tuh kadang-kadang saya jalannya miring, Bante. Ya, makanya jangan tutup mata. Oh iya. Ya. Mata tetap dibuka, tapi hanya lihat ala kadarnya. Ya, jadi mata serong ke bawah. Ya. Ada lagi?
Oke, kalau makan, minum. Nah, saya ambil contoh waktu makan. Kita dikatakan bahwa definisi meditasi kita di sini adalah menyadari apa yang terjadi pada batin maupun jasmani dari momen ke momen, ya, dari saat ke saat, dari waktu ke waktu. Nah, untuk menyadari jasmani, ya, untuk menyadari fisik ini ada dua hal yang bisa diperhatikan. Boleh pilih salah satunya, boleh juga ganti-gantian. Sentuhan atau gerakan. Misalnya, pada saat sedang makan. Sedang makan, kita mau ambil makanan. Sentuhan tangan dengan sendok disadari. Ya, disadari, lalu waktu ambil makanan, gerakan tangan. Gerakan tangan. Ketika kita menyadari sentuhan atau gerakan, kita tidak harus lihat ke bendanya. Begitu saya tahu ada sentuhan, tidak harus saya lihat, baru saya tahu. Begitu juga gerakan, saya tahu ini ada gerakan. Tidak harus saya lihat, baru saya tahu. Ya, jadi untuk fisik yang kita perhatikan gerakan atau sentuhan. Jadi gerakan tangan, lalu ketika makanan masuk ke dalam mulut, sentuhan makanan dengan mulut. Lalu ketika kita mengunyah, ya, kita mengunyah, kita menyadari gerakan mengunyah. Untuk makan, boleh saja kalian mau, makanan sudah masuk, tangannya sudah meletakkan, baru mengunyah. Boleh juga, ya, walaupun tangannya belum sampai ke bawah, kalian sudah mulai mengunyah juga boleh. Ya, makannya santai-santai saja, tidak usah buru-buru. Kalian punya waktu 1 jam untuk makan, dari jam 11 sampai jam 12. Ya. Kemudian tentu saja pada saat kalian makan itu akan muncul lamunan juga, omong-omong dalam hati, sadari itu semua. Lalu kadang kalian mungkin sudah terbiasa makan buru-buru, ya, balapan gitu, makannya cepat-cepat, begitu disadari, dipelankan sedikit. Tapi tidak usah pelan sekali, tidak usah sampai gini-gini, tidak. Biasa saja, ya. Tapi santai-santai saja makannya, ya, itu, ya. Jumlah kunyahannya itu Tidak perlu dihitung, ya, tidak perlu dihitung, ya, tidak perlu, ya, ya. Mengunyah, telan, ya, udah, ya. Ambil makanan lagi, ya. Begitu juga minum, ya. Menelan, ya, meneguk air, itu juga disadari. Mandi misalnya, saya nggak tahu sini pakai shower atau gayung. Shower, ya, shower. Jadi sentuhan air dengan badan itu disadari. Ya, apalagi buka pintu kita, ya, entah itu pintunya didorong atau gagangnya ini tenaga yang kita kerahkan untuk memutar gagang pintu atau tenaga yang kita kerahkan untuk menggeser pintu, itu kita sadari. Naik tangga, tenaga yang kita kerahkan untuk ini, untuk mengangkat badan kita. Kemudian mungkin waktu kalian kalian dari tempat ruang makan ke sini itu kalian karena lantainya kotor, mungkin berpasir, jadi kalian pakai alas kaki. Nah, kalau kaki boleh menyadari gerakan kaki, bukan sentuhan telapak kaki. Ya, jadi ingat juga waktu transisi dari meditasi duduk ke meditasi jalan. Itu juga disadari. Waktu kalian baru bangun dari matras, begitu, itu disadari. Waktu kalian dari meditasi jalan, lalu kembali duduk untuk meditasi duduk di matras, itu juga disadari. Ya, jadi transisi dari satu posisi meditasi ke posisi meditasi yang lain, itu juga disadari. Selalu ingat untuk disadari. Ya, itu.
Ya, selesai sudah penjelasan tentang aktivitas sehari-hari. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya kalian sudah bisa istirahat ya, karena besok pagi jam 4 sudah mulai meditasi. Ya, ya. Ambil silanya besok? Ya, besok sila. Ambil sila jam 6.30.